Pemirsa, Polda Metro Jaya menaikkan status dugaan hoaks yang menjerat juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, ke penyidikan. Namun sejumlah pihak mendorong Kapolda Metro Jaya menunda kasus ini sesuai dengan aturan Kapolri terkait penundaan proses hukum peserta pemilu 2024. Kasus juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, memasuki babak baru. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya menaikkan kasus yang menjerat Aiman atas pernyataan polisi tak netral dalam pemilu 2024 ke penyidikan. Hal itu dilakukan usai Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan menilai ada dugaan tindak pidana dalam laporan terhadap Aiman. Selanjutnya polisi akan melakukan penyidikan termasuk memeriksa saksi dan Aiman sebagai pihak terlapor. Sementara itu terkait kasus yang menjerat juru bicara TPN Aiman Wicaksono ini, sejumlah pihak mendorong Kapolda Metro Jaya untuk menunda sementara kasus ini. Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Aturan ini terdokumentasi pada surat telegram mengenai penundaan sementara proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta pemilu 2024. Kemudian yang menjadi pertanyaan pemirsa, apakah sudah tepat langkah Polda Metro Jaya menaikkan status kasus juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, ke penyidikan? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum dan juga pengamat kepolisian ISES, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Suparji dan juga Pak Bambang. Malam, pagi. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Pak Suparji, sepertinya ini ada sesuatu yang janggal. Bapak melihat ada sesuatu yang janggal tidak Pak dalam dinaikkan ke penyidikan kasus dari Aiman Wicaksono ini? Ya, memang yang kalau kita cermati perkara ini naik ke penyidikan, yang berarti sudah ada peristiwa pidana, dan tahap berikutnya adalah mengumpulkan alat bukti, membuat terang benderang perkara, dan menentukan siapa tersangkanya. Jadi ada 3 poin itu dalam proses penyidikan nanti itu. Artinya ujungnya adalah nanti akan ada siapa tersangkanya. Jika tidak ada SP3, surat perintah penghentian penyidikan, yang surat perintah penghentian penyidikan itu setidaknya 3 alasan: tidak cukup alat bukti, kemudian bukan peristiwa pidana, dan batal demi hukum karena nebis ini daluarsa meninggal dunia dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini janggal atau tidak, menurut saya naik pada tingkat penyidikan yang menunjukkan adanya peristiwa pidana tadi adalah sebuah kejanggalan yang sangat mendasar. Mengingat apa? Karena yang disampaikan adalah bukan dalam konteks memenuhi unsur sebagaimana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Tidak ada makna dengan sengaja untuk menyebarkan berita, informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau menimbulkan permusuhan kepada individu atau golongan berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. Jadi menurut saya konten atau isi atau substansi yang disampaikan oleh Aiman tidak mengandung makna supaya membenci kelompok, apakah ini kepolisian, berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, tetapi lebih pada konteks memberikan peringatan, memberikan sebuah sinyal agar tetap netral. Pada sisi yang lain juga ada sebuah kejanggalan ketika kemudian mengandung unsur peristiwa pidana dalam konteks pasal 14, pasal 15, Undang-Undang 1 1946. Karena apa? Tidak ada makna, tidak ada maksud dengan sengaja untuk menyebarkan berita bohong dalam rangka menimbulkan keonaran di masyarakat. Atau pasal 15 tidak ada maksud menyebarkan berita yang mengandung unsur kebohongan atau berita yang tidak jelas, berita yang tidak lengkap dalam rangka menimbulkan keonaran di masyarakat. Karena apa? Berita yang tadi dimaksudkan misalnya bahwa polisi tidak netral. Sekali lagi, apa yang disampaikan adalah sebagai bagian dalam konteks menyampaikan sebuah aspirasi, sebuah pandangan bagaimana polisi adalah lebih netral. Jadi penaiknya perkara ke penyidikan dalam konteks pemenuhan unsur Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang 146 adalah cukup mengandung kejanggalan. Ya,
Dan Pak Bambang tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa tidak ada niatan atau maksud untuk menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Ini adalah semata-mata untuk menyampaikan bahwa aparat harus netral. Dan kemudian juga tadi juga sudah disampaikan bahwa Kapolri sendiri telah mengeluarkan aturan untuk menunda proses hukum. Kemudian sekarang dinaikkan ke penyidikan. Apa yang menjadi pertimbangan dan apakah ini termasuk langkah yang tepat, Pak Bambang? Pak Bambang, apakah suara saya terdengar? Halo? Baik, Pak Suparji, pemirsa karena ada gangguan secara teknis, kita masih belum bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan Pak Bambang. Pak Suparji, tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya tidak ada intensitas untuk menyerang dan juga tidak ada keinginan atau tendensi untuk memberikan berita hoax begitu kepada masyarakat. Tapi ini sebetulnya untuk kembali mengingatkan posisi aparat agar bertindak dan juga bersikap netral. Dan kemudian juga sudah keluar aturan dari Kapolri untuk menunda proses hukum peserta pemilu ini. Namun kemudian sekarang dinaikkan menjadi penyidikan. Apa yang salah dan apakah langkah ini langkah yang tepat, Pak Suparji? Ya, menurut saya bahwa ini langkah yang kemudian mestinya ditinjau kembali. Karena apa? Pertama, bahwa mestinya dalam konteks menyukseskan pemilu 2024 dijamin, dijaga kondusivitasnya. Bahwa jangan sampai ada hal-hal yang kemudian mengganggu proses demokrasi pemilu 2024 yang semakin dekat. Dan sudah ada ketentuan yang jelas bahwa bagaimana ketika melibatkan peserta pemilu proses hukumnya ditunda. Karena itu dalam rangka agar pemilu ini betul-betul kondusif. Pada sisi yang lain juga bahwa kalau kita cermati apa yang disampaikan ya untuk materi oleh Aiman itu adalah semata-mata selain peringatan juga tidak ada unsur dengan sengaja tadi itu. Bagaimana kita mengkonstruksikan sebuah sengaja adalah adanya will and intent, menghendaki dan mengetahui apa? Menyebarkan berita bohong supaya membenci, misalnya dalam hal ini adalah kepolisian karena tidak netral. Saya kira tidak ada maksud untuk itu. Nah, pada sisi yang lain juga bahwa tidak ada kehendak dan pengetahuan untuk menyebarkan berita bohong supaya kemudian kebenaran di masyarakat. Jadi dua poin tadi itu dari sisi prosedur, dari sisi aspek formilnya bahwa ini sebetulnya tidak sekedar ditunda saja, tetapi kemudian secara progresif bahwa tidak terpenuhi unsur-unsurnya dalam proses penyelidikan dan naik pada penyidikan. Karena tadi materi dari sisi material pun juga tidak mengandung memenuhi unsur tadi itu. Dan disinilah kemudian menarik adalah alat bukti atau barang bukti apa yang dilakukan klarifikasi oleh penyidik, oleh polisi dalam hal misalnya kemudian menaikkan menjadi tingkat penyidikan itu. Karena menurut saya sudah jelas, sudah terang benderang bahwa ini adalah mestinya ditunda terlebih dahulu, dan pada sisi yang lain juga akan ada kesulitan misalnya untuk pembuktian pemenuhan unsur di pasal 28 maupun pasal 14, pasal 5 Undang-Undang 1 1946. Jadi ini saya kira ada satu proses hukum yang mestinya adalah tidak perlu terjadi naik pada penyidikan gitu, Mbak. Ya, Pak Bambang, apakah sudah bisa bergabung bersama dengan kami? Halo, selamat malam Pak Bambang. Ya. Ya, Pak Bambang. Halo. Ya, baik. Pak Bambang, selain saudara Aiman, sebetulnya beberapa media juga sudah memberikan pernyataan dan menjelaskan bahwa aparat kepolisian ini menjadi salah satu pihak yang sebetulnya memang memiliki potensi melanggar netralitas. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apa jaminannya bahwa kasus ini dan kasus-kasus serupa di masa mendatang itu tidak lagi syarat dengan kepentingan politik dari pihak-pihak yang sedang berlaga di pemilu? Baik, sepertinya sambungan kami terputus. Halo Pak Bambang. Oke, Pak Suparji, pertanyaan yang sama untuk Anda. Sebetulnya kan selain saudara Aiman, beberapa media juga sudah menjelaskan bahwa aparat kepolisian ini menjadi salah satu pihak yang sebetulnya berpotensi melanggar netralitas, begitu Pak. Kira-kira kenapa hanya saudara Aiman saja, dan apakah Anda melihat kasus ini dan bahkan kasus-kasus serupa nantinya tidak akan syarat dengan kepentingan politik dari pihak-pihak yang sedang berlaga di pemilu? Ya, pertama bahwa netralitas itu adalah amanat undang-undang, baik di undang kepolisian maupun di undang-undang pemilu. Sudah menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah keniscayaan
polisi, ASN, tentara, dan lain sebagainya, itu adalah diharuskan netral. Mengapa netral? Karena alat negara, representasi negara, bahwa negara harus berdiri tidak diskriminatif kepada semua warga negara, kepada semua peserta pemilu, dan sebagainya. Itulah urgensi dari sebuah netralitas. Pertanyaannya adalah, kemudian ketika ada misalnya pihak-pihak tertentu yang diduga misalnya berpotensi melanggar hukum, tetapi kemudian yang lain tidak diproses, yang ini diproses. Menurut saya ini adalah satu hal yang menurut saya tidak terjadi. Karena apa? Tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif, harus ada perlakuan yang sama berdasarkan fakta dan pada kenyataan yang sebenarnya. Jadi, kalau terjadi proses seperti ini, sebetulnya ini akan menjadi satu hal yang mengganggu jalannya demokrasi. Dan menurut saya, kita sudah sepakat saya kira, bahwa semua harus berjalan secara proporsional, secara prosedural, dan secara demokratis, dan tidak ada yang berlaku secara diskriminatif. Jadi menurut saya, mestinya ketika ada perlakuan yang berbeda antara perlakuan yang lain, maka itu akan dikhawatirkan akan terjadi politisasi, akan dikhawatirkan mengganggu keamanan pemilu, dan mengganggu kondisivitas pemilu. Jadi ini mestinya tidak terjadi. Karena kalau semua mau dikenakan, tentunya banyak juga yang bisa kena, misalnya juga mengungkapkan berita-berita semacam ini. Tetapi ternyata kenapa ada pilihan-pilihan tertentu misalnya yang disasar, yang naik pada penyidikan. Dan kalau ini tidak dikendalikan, saya kira akan muncul satu situasi yang misalnya mengganggu jalannya pemilu. Jadi menurut saya akan lebih baik ya, progresif saja melihat realitas yang ada berdasarkan aturan yang berlaku untuk ya meninjau ya perkara ini, untuk kemudian misalnya menghentikan atau setidaknya menunda gitu loh. Idealnya adalah menghentikan karena misalnya tidak ada peristiwa pidana atau tidak cukup alat bukti ya untuk dilanjutkan, atau kalau tidaknya itu adalah menunda supaya pemilu ini berjalan terlebih dahulu agar berjalan dengan baik. Dan saya kira seandainya dilimpahkan ke kejaksaan pun juga akan cenderung untuk ditunda karena ini takut khawatir mengganggu proses pemilu. Ya, kami masih menunggu koneksi dari Pak Bambang. Ya, baik, masih kembali ke dalam dialog kami pemirsa. Pak Bambang, halo, apakah sudah terdengar dan sudah bisa berkomunikasi? Oke. Siap, Mbak Anggi. Ya, Pak Bambang sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Bambang, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Suparji bahwa sebetulnya apa yang terjadi oleh saudara Aiman ini sebetulnya kan bukan semata-mata untuk menyebarkan ujaran kebencian ataupun berita hoax. Dan bahkan informasinya juga sudah disampaikan juga, dijelaskan juga di berbagai media. Dan apa bedanya? Sebetulnya kan seperti itu. Apakah nantinya masyarakat ini akhirnya bisa mempercayai bahwa kasus yang terjadi saat ini tidak lagi digunakan sebatas untuk memanfaatkan kepentingan begitu? Ya, saya melihat upaya yang dilakukan kepolisian ini over ya, terhadap Aiman ini over gitu, karena apa yang disampaikan oleh Aiman ini adalah fakta-fakta sosial yang sudah ada di masyarakat, baik yang sudah dirilis oleh media massa maupun yang terjadi di masyarakat gitu loh. Makanya sangat disesalkan sekali kalau kemudian kasus ini dinaikkan sampai ke penyidikan, apalagi ini menyangkut kritik kepada kepolisian sebagai dalam hal ini adalah objek dari kritik yang disampaikan oleh Aiman gitu. Makanya isu-isu terkait netralitas kepolisian ini dicederai oleh langkah-langkah kepolisian sendiri dalam kasus ini gitu. Ini sangat disayangkan sekali bagaimana partisipasi masyarakat terkait dengan pelaporan perilaku dalam tanda kutip oknum yang ada di lapangan, oknum kepolisian yang ada di lapangan ini menjadi bumerang bagi pelapornya gitu. Halo, Pak Bambang, suaranya terputus. Halo. Ya, baik, Pak Suparji, tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini
sangat over begitu. Kalau menurut Pak Suparji sendiri, apakah nantinya ini akan ada pemeriksaan kembali terhadap saudara Aiman atau seperti apa, Pak? Desember 2023 gitu. Nah, Halo, Pak Ya. Bambang, suaranya terputus-putus, Pak. Sepertinya, ya sepertinya ada gangguan sinyal. Pak Suparji, masih bersama Ya. dengan kami? Masih, Ya, Mbak. baik. Pak Suparji, yang tadi sudah saya tanyakan sebelumnya bahwa yang dikatakan oleh Pak Bambang ini kan ada langkah yang over begitu yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kalau menurut Anda, apakah nantinya akan ada pemeriksaan ulang atau pemeriksaan lanjutan terhadap saudara Aiman atau bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh saudara Aiman beserta dengan para kuasa hukumnya? Ya, tentunya saudara Aiman akan diperiksa lagi sebagai saksi terlapor, ya, yang kemudian konteksnya adalah nanti dalam rangka ya untuk mendapatkan keterangan yang bersangkutan, ya, dan ini menjadi suatu keharusan berdasarkan putusan MK 21 2014 dalam hal misalnya penyidikan dan penetapan tersangka itu harus diperiksa terlebih dahulu calon tersangkanya. Nah, tentunya akan diperiksa juga saksi-saksi yang lain, alat bukti yang lain, termasuk misalnya surat atau kemudian video atau kemudian berita-berita yang terkait. Tentunya juga akan menghadirkan ahli dan menggunakan bukti petunjuk misalnya. Nah, itu yang harus dilakukan dalam konteks penyidikan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh saudara Aiman atau kemudian penasihat hukumnya tentunya adalah memberikan keterangan yang apa adanya, bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dengan harapan ya di dalam proses penyidikan nanti itu bisa dihentikan, tidak cukup alat bukti adanya pemenuhan unsur pasal ya 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 14 atau pasal 19 Undang-Undang 1 1946. Artinya bahwa perkara ini bisa dihentikan. Ya, berarti jika tidak cukup alat bukti, maka kasus saudara Aiman harus dihentikan. Baik, yang terakhir, Pak Bambang, apakah masih terkoneksi dengan kami saat ini? Selamat malam, Pak Bambang. Oke, baik, telah terputus pemirsa karena gangguan teknis. Baik, terima kasih sekali untuk informasi dan juga untuk waktunya kepada kami, Pak Suparji dan juga Pak Bambang, yang sudah beberapa kali mencoba untuk masuk, namun karena gangguan teknis sehingga harus terputus. Selamat malam, Pak Suparji. Terima kasih.